adalah non subsidi. Kenapa kita lakukan pemupukan urea dan non subsidi? Alasan yang pertama, karena pohon kopi yang setelah dilakukan perantingan itu mengalami stres, sehingga kita perlu untuk mengembalikan nutrisi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ata Official. Bagaimana kabar sobat tani semuanya? Terima kasih yang sudah stay di channel Ata Official. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan di share sebanyak-banyaknya untuk kita saling berbagi dalam pengelolaan perkebunan kopi kita masing-masing. Baik sobat tani, dimanapun kalian berada, pada video pagi hari ini kita sedang berada di perkebunan kopi, dan agenda pada hari ini setelah kita lakukan pemanenan dan sudah dilakukan perantingan, kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk urea. Nah, ini pupuknya, ini adalah non subsidi. Kenapa kita lakukan pemupukan urea dan non subsidi? Alasan yang pertama, karena pohon kopi yang setelah dilakukan perantingan itu mengalami stres, sehingganya kita perlu untuk mengembalikan nutrisi yang ada di dalam tubuh kopi, sehingganya dia akan kembali stabil dan cenderung baik. Kalau kita gunakan Polska, tentunya belum waktunya. Yang disarankan adalah pupuk urea. Ini versi saya tentunya. Kalau sobat lain punya pemupukan yang lain, ya monggo, terserah. Yang jelas ini yang saya lakukan di perkebunan saya dengan menggunakan pupuk nitrea, pupuk urea dari pupuk Kujang. Saran saya untuk sobat tani semuanya, karena pupuk urea untuk tanaman kopi itu yang subsidi, menurut informasi itu akan dihilangkan, karena pupuk urea subsidi itu diperuntukkan untuk tanaman padi. Sehingganya untuk tanaman kopi, kembali saya sarankan untuk menggunakan pupuk urea non subsidi, karena secara kandungan itu tentu jauh lebih bagus dibanding dengan subsidi. Kita ibaratkan beras bulog dan beras premium tentu berbeda secara kualitas. Kembalinya kita bukan pemupukan ini dilakukan bukan mencari seberapa banyak pupuk yang kita gunakan, tapi sejauh mana kandungan yang ada di pupuk itu kita berikan sehingga terserap secara optimal. Kita bicara kualitas bukan kuantitas. Kalau kuantitas itu seberapa banyak tanpa memikirkan kualitas. Nah, yang kita akan lakukan hari ini adalah tentang bagaimana pemupukan yang berkualitas dengan menggunakan pupuk non subsidi tentunya. Baik, aturan yang saya lakukan di perkebunan ini, dengan ini contoh salah satu pupuk yang saya bawa. Harganya kalau di pasaran itu ukuran 5 kilo ini kira-kira 75.000. Nah, bagaimana cara efisiensitas yang harus kita lakukan dalam perpindahan antara pupuk subsidi ke non subsidi? Misalkan kita untuk pupuk subsidi kita beli 2 ton dengan misalkan mendapatkan harga itu 2 juta, ini misalkan. Nah,
Uang 2 juta itu kita belikan pupuk non subsidi dan kita pupukkan. Nah, itu secara perhitungan harga tentu tidak jauh berbeda. Kalau bicara banyaknya pupuk tentu banyak non subsidi, tetapi secara bicara kualitas tentu banyak yang non subsidi. Kalau subsidi itu secara kualitas kurang baik menurut saya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja cara pemupukan yang saya lakukan. Saya menggunakan sendok ini. Ini 1 sendok saja sudah cukup untuk tanaman kopi yang masih segar seperti ini. Kita tinggal taburkan saja. Nah, nanti kita imbangi dengan pupuk semprot, baik itu kalium ataupun gandasil, terserah sobat tani semuanya. Cukup dengan 1 sendok ini saja, sudah cukup. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak, tapi kalau memang duitnya cukup, ya banyak tidak apa-apa, tentunya akan jauh lebih baik. Tapi ini saya rasa dalam pemupukan kita mencari yang sedikit tapi mendapatkan hasil yang banyak. Nah, tentunya seperti itu. Nah, pokoknya pintar-pintar kita sudah mengelola pemupukan ini. Nah, itu aja sudah cukup. Insya Allah nanti ini akan segar-segar kembali. Nah, kalau pohonnya kuning seperti ini, kira-kira kita kasih 2 sendok biar kembali hijau. Nah, itu perkebunan yang kurang dalam pemupukan, cenderung kuning, masih seger-seger. Baik sobat ini, mungkin itu pemupukan yang saya lakukan karena belum maksimal dalam pembuatan videonya, mohon maaf. Namun kedepannya tentunya kita akan terus memperbaiki, dan kritik dan saran dari sobat tani semuanya itu yang akan menjadi salah satu motivasi untuk terus memperbaiki. Terima kasih yang sudah menonton, mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Yang jelas kita sama-sama belajar saja agar tidak terjadi hal-hal yang kurang baik tentunya. Salam untuk sobat tani semuanya dimanapun kalian berada. Maju terus pertanian Indonesia, maju terus kopi robusta ulu belu. Salam kesejahteraan, salam muda, kreatif dan energik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.